Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Warasan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek Warasan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Koramil Warasan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa Banjarja beserta anggota beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua LKMD atau lembaga-lembaga lainnya, yang saya hormati Ibu Bidan Desa, yang saya hormati juga Ketua RT RW dari RW 1 sampai RW 5. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara Musdes dan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro dan Satgas Posko Penanganan COVID-19 Desa Banjarja Kecamatan Kuarasan Kabupaten Kebumen tahun 2021. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan sahabatnya sesau yaumil qiyamah. Allahumma amin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Ketua BPD. Sambutan yang kedua dari Bapak Kepala Desa Banjarja. Sambutan yang ketiga yaitu dari Bapak Camat Kuarasan tentang sosialisasi PPKM berbasis mikro. Yang keempat yaitu pelaksanaan Musdes PPKM yang dipimpin oleh Ketua BPD. Yang kelima penandatanganan berita acara. Yang keenam penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Hadirin mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu di gunung. Indonesia Hiduplah Indonesia Raya.
Fatihim mohon kembali. Meningkat acara selanjutnya itu sambutan. Sambutan yang pertama itu dari Bapak Ketua BPD Desa Banjarja kepada Bapak Darmo Hartono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sahabat barasan atau yang mewakili yang hormati dan nabil barasan atau yang mewakili yang hormati Kapolsek Gumul yang mewakili yang hormati analisa dan perangkatnya yang hormati ketua lembaga masyarakat saya PTB dan PKK dan seluruh peserta musyawarah desa yang berbahagia. Yang pertama dan utama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman sehat sehingga dengan iman sehat alhamdulillah kita dapat dalam rangka musyawarah desa berkaitan dengan pembahasan perdes tentang PPKM di Desa Banjarja dan sholawat serta lanjutkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu nanti pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menunjukkan kami untuk di musyawarah desa dan mohon juga karena ini mendadak dan harus segera dibuat perdes sehingga kami tidak mulai dari pengadaran musdes sekarang kita mengadakan musdes lagi dengan Bapak Ibu karena memang perdes itu memang harus dimusdeskan belum ditetapkan oleh kepala sebelum disepakati oleh BPD dan ditetapkan oleh kepala desa sehingga memang sekali lagi Bapak Ibu kita undang lagi untuk berkaitan dengan pembahasan perdes tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di desa. Nah ini salah satu syarat untuk berkaitan dengan pencairan dana desa sehingga kita harus dilakukan musyawarah desa. Materi pada malam ini berkaitan dengan pembahasan musdes kita Bu Sekjen bisa memaparkan sekali lagi terima kasih. Mohon Bapak Ibu yang sudah menerima snack bisa makan habis. Jadi itu jelas Bapak Ibu dari kami sambutan kurang lebih mohon maaf sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Kepala Desa Banjarja pada Bapak Eko Yulianto. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Camat Kuarsan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kuarsan atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil 19 Kuarsan atau yang mewakili, yang kami hormati rekan-rekan perangkat Desa Banjarja dari Sekretaris Desa, Kasih, Kaur maupun Kadus yang kami banggakan, yang kami hormati kelembagaan desa, Ketua BPD beserta anggotanya, Ketua LKMD beserta anggotanya, Bidan Desa beserta kader desa, yang kami hormati pula Bapak Ketua RT beserta Ketua RW dari RT 1, RW 1 sampai RW 5 yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sempat sehingga dapat berkumpul di Aula Desa Banjarja dalam acara
Musdes penetapan atau sosialisasi terkait PPKS skala mikro, PPKM ya, PPKS. Mohon maaf. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribu-ribu limpah karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang nantinya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Bapak-bapak ibu sekalian yang kami hormati, dalam acara Musdes kali ini nanti kita akan sepakati perdes peraturan desa terkait PPKM. Dari instruksi pusat, desa diwajibkan untuk melakukan PPKM skala mikro. Alhamdulillah desa kita sudah melaksanakan dan kita dianjurkan untuk membuat posko dan kita didampingi Forkominca. Jadi dari kepolisian Pak Yusni yang mendampingi Desa Badireja, dari Koramil yang mendampingi Bapak Arianto. Monggo kita bekerja sama dari pemerintah desa, Forkominca maupun RT RW bidan desa untuk mensukseskan program tersebut. Hasil pikon dengan pimpinan Legend TNI Doni Monardo kepada Satgas BNPB kemarin. Jadi kita dalam beberapa hari sudah melakukan PPKM ini, ada hasil Pak Ibu ya. Jadi angka penularan itu turun menjadi 70%. Maka dari itu himbauan dari pemerintah untuk dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sampai tanggal 8 Maret. Monggo kita bareng-bareng untuk mensukseskan program PPKM tersebut. Desa juga sudah menyiapkan karantina, tempat karantina. Mudah-mudahan bisa terpakai ya Bapak Ibu. Alhamdulillah berarti desa kita aman dan sehat. Maka dari itu kita yang berada di sini sebagai duta desa, monggo kita bersama-sama untuk selalu sosialisasi terkait penyebaran wabah COVID. Jadi luar biasa ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi angka yang ada di rumah sakit pasien itu berturun, angka kematian juga berturun. Kiranya hanya itu sambutan dari saya. Banyak kekurangan, mohon maaf yang seterusnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kan acara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Camat Kelarasan tentang sosialisasi PPKM berbasis mikro. Pada Bapak Yusri, kami persilakan. Bapak Yusri, maaf. Terima kasih untuk pemberian waktu. Saya kira dari waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk pemberian waktunya. Mohon maaf, kami biasa ngomong sambil berdiri, Pak. Kalau duduk katanya kurang gampang. Biasa terang penuh. Terima kasih tadi di sini untuk PPKM ini suatu program pemerintah dari Kemendagri yang mana pelaksanaan harus dilaksanakan sampai ke desa-desa.
yang mana dalam pembentukan posko ini yang dimulai tanggal 9 Februari kemarin untuk pendorongan posko ini supaya berjalan dengan cepat. Dan kami hormati Pak Kepala Desa Bandar Desa dulu salam. Yang kami hormati rekan-rekan program bincang, yang kami hormati Bapak Kepala BPD, yang kami hormati para RT RW, tokoh masyarakat serta ibu dan yang kami cintai. Namanya cinta itu kan sinambungan antara pekerjaan. Karena dalam satu posko itu merangkai sesuatu pelaksanaan tugas yang bergabung. Jadi jangan sendiri. Nanti kalau tim pembinaan semua yang pikir, yang lain tidak ada, nggak jalan, harus bersatu. Jadi saling menusuk, saling meminta. Sambil sedikit kami lanjutkan bahwa untuk pelaksanaan posko siaga Candi 1 ini untuk pendorongan dilaksanakan oleh kepolisian bersama rekan kita dari Koramil, yang mana pelaksanaan supaya mempercepat pelaksanaan kegiatan posko ini berjalan. Itu untuk mendorong lah istilahnya. Makanya di sini dibentuk namanya kepolisian dan Koramil itu sebagai mitra. Jadi untuk struktur yang paling atas itu ketua itu yang melaksanakan sebagai kepala desa, langsung yang turun ke bawah itu bisa BPD, bisa sekretaris desa mana yang berjalan, terus lainnya anggota-anggota sampai RT RW. Dalam pelaksanaan PPKM ini jadi semua terlibat dari kepala desa sampai RT RW, yang mana pelaksanaan PPKM ini supaya dalam pelaksanaan itu mengerti kegiatan masyarakat yang bawah sampai penanganannya. Karena dalam hal pelaksanaan PPKM ini untuk penanganan, perawatan dan sebagainya sebenarnya sudah dilaksanakan, tapi dalam hal untuk pencegahan sama pembinaan ini, kalau kami lihat sepintas itu belum tahu apa yang menjadi SOP tugasnya. Sebab apa? RT RW melakukan kesendirian maupun dilaporkan gitu. Tapi pada pencegahan dan pembinaan itu tetap dilaksanakan. Jadi biarpun aman tetap dilaksanakan. Dalam pencegahan itu kita sering woro-woro mandani dalam 3M. Dalam hal pembinaan, apabila mengetahui cepatlah menegur. Contohnya, dalam desa itu ada perkumpulan penduri, kok nggak pakai masker, jadi tegur. Sebagai tim posko pembinaan melaksanakan peneguran. Nah itu diaplikasikan apa? Dalam mutasi pelaksanaan kerja dipoto, diisi sebagai pekerjaan kita, pelaksanaan posko itu berjalan, gitu ya. Termasuk pencegahan woro-woro, ya karena kita sebagai tim posko ya untuk menyampaikan kepada warga masyarakat, baik itu kegiatan penduri, ibadah, terus perkumpulan apapun juga, itu kegiatan selama posko ada, kita melaksanakan pencegahan dan pembinaan itu. Tapi kalau sudah sakit, beda lagi, nanti bidan yang berperanan sampai kematian, gitu ya. Jadi berjalan, jangan sampai aku tugasku apa, jangan sampai nggak tahu. RT RW itu berperan penting untuk pencegahan dan pembinaan. Makanya kemarin dalam pelaksanaan piket tugas kelompok yaitu kamu melaksanakan pencegahan pembinaan karena tidak ada yang sakit, tidak ada yang meninggal, ya. Itu gunanya posko mikro COVID ini, makanya disebut itu. Monggo silakan nanti dilaksanakan, diaplikasikan dalam gambar maupun dalam mutasi piket posko ini untuk ditulis
Karena nanti kalau ada pengontrol dan sebagainya, kita sudah melaksanakan kerjaan itu, termasuk piranti kelengkapan ya. Dari piranti kelengkapan itu nanti dicatat, terus dirawat ya. Terus bagaimana alat itu digunakan bisa untuk kegiatan kita, baik itu penyemprotan, baik itu nanti perawatan jenazah, baik itu nanti apabila ada perkumpulan ya. Terus teknik dan caranya mungkin buktinya lebih tahu bagaimana cara pencegahan dan sebagainya, karena di bidang kesehatan kami hanya melaksanakan untuk selalu mendorong supaya berjalan, masyarakat bisa turun untuk sakitnya, dan penularan pun juga menurun. Itu harapan dari pimpinan kepolisian menunjuk Polri dan rekan dari Koramil untuk melaksanakan pendorongan. Makanya disebut sana posko siaga candi. Untuk dikedepankan polisi memang sementara itu, karena nanti kan diserahkan berat pelan dalam melihat-lihat gitu. Gimana melihat-lihat? Maksudnya itu nggak cepat gitu loh. Diharapkan itu dengan adanya Polri dan TNI itu cepat untuk pelaksanaan ini supaya masyarakat tetap aman dan sehat. Itu harapannya. Semoga nanti kita berjalan sambil melaksanakan ini. Nanti setiap piket dan sebagainya saya atau teman dari Pak Rianto selalu mengecek pelaksanaan tugas. Mungkin bisa bertanya, hari ini kegiatannya apa Pak? Nggak ada Pak, mesti ada. Contohnya ibadah itu sudah dikontrol belum, sudah memenuhi jarak, nah itu nanti ditulis mutasi, difoto, gitu. Pasti ada untuk pencegahan itu, dan sosialisasi. Jangan ngomong-ngomong warung, kita kalau itu masalah posko siaga ini itu sudah salah satu sosialisasi. Itu difoto aja, nanti diaplikasikan dalam grup, dan nanti untuk kegiatan, untuk pelaporan skripsi mungkin bisa berguna. Gitu. Saya kira demikian. Terus yang kedua, ada pesan dari Pak Kapolsek bahwa untuk Polri mulai pertanggal 7 Maret sampai 6 April ada pendaftaran kepolisian. Jadi untuk menyampaikan mungkin bukan putranya atau saudaranya, warganya, dan itu dilaksanakan secara online. Jadi kalau anak-anak yang muda sudah tahu, saya hanya mengingatkan untuk disampaikan hubungan pendaftaran, dan pendaftaran ini dilaksanakan dari Tamtama sampai Perwira, jadi AKB sama, waktunya sama, dan semua pelaksananya bareng. Karena apa? Nanti kalau pendaftaran dilaksanakan nanti terranking. Jadi yang paling pintar dia bisa masuk AKB, yang saya mungkin nasibnya kurang bagus bisa ditambah. Demikian ya. Bayar nggak itu Pak? Belum? Bayar nggak? Bayar kalau naik kendaraan. Motor Semarang pun bayar. Istilahnya dalam pendaftaran ini pelaksanaan kegiatan semuanya gratis. Itu ya, tidak ada. Kalau Anda lewat pintu belakang nanti ketangkap risiko sendiri-sendiri. Paham ya? Monggo silakan sampaikan kepada sahabat ini keluarga bahwa ada pendaftaran Polri mulai tanggal 7 Maret sampai 6 April online ya. Saya kira demikian, mungkin bisa dilanjutkan selanjutnya. Terima kasih, dan kami apabila ada betul daftar yang berkenan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Bapak Kapolsek Warasan atau yang mewakili kepada Bapak Yusni, kami ucapkan terima kasih. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Warasan atau yang mewakili Bapak Tri Kusmantoro. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Islam dari Polsek Saudari Bahamil sebagai Sekretar Bapak Selamat Riyakomi, Ketua BPD dan anggotanya juga Ketua RT/RW tim penggerak PKH, Budaya Desa Banjir Yaki, Bapak yang datang di sini bukan di polisi, karena saya sebagai polisi datang polisi. Mengiringi Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu dan Ibu bersama, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat yang paling mahal dan karunia yang paling utama, khususnya saat ini baik di negeri Aceh dan seluruh dunia. Selawat dan salam kepada Rasulullah pada baginda Nabi Muhammad yang insyaallah kita memberikan pertemuan ngaji yang berjamaah Allah. Bapak dan Ibu sekalian, pertama kami sampaikan permohonan maaf karena tidak bisa melalui sendiri karena adanya kegiatan dan acara saya menugaskan kepada kami untuk mengikuti mendampingi rapat puskes di desa Badung. Mudah-mudahan tidak mengurangi keseimbangan dan kelancaran kegiatan ini. Berikutnya, sebagian sudah banyak disampaikan dan juga sesuai dengan undangan yang Bapak dan Ibu terima bahwa rapat pada malam ini adalah untuk puskes dan sekaligus sosialisasi pengetahuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan dasar dari kegiatan ini adalah satu surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pembangunan Desa, dan yang ketiga kemudian Menteri Keuangan, dan juga dari Kepolisian, BNPB, dan juga hampir seluruh lembaga tinggi. Dasar hukum yang lain seperti jalan Gubernur Jawa Tengah, seperti dokumen, dia juga menggunakan sebagai jalan yang nantinya bahwa P3MI masih sangat-sangat diperlukan dan dibutuhkan. Karena melihat perkembangannya sampai hari ini bahwa pandemi COVID-19 ini akhir-akhir kemarin menunjukkan gejala meningkat dan juga bahkan belum terjadi penurunan, kecuali semenjak kemarin mulai diberlakukannya beda di betul bahwa P3M ini memang sangat besar sekali dampaknya untuk memutus dan juga untuk memperlambat penularan COVID-19. Tentu marilah kita dukung bersama-sama untuk kegiatan ini sehingga begitu pentingnya di tiap-tiap desa atau kelurahan untuk dapat dibentuk satgas untuk penanganan COVID-19 ini. Untuk bekerja sudah dulu, alhamdulillah di monggo karena sudah dibentuk dan amanah dari undang-undang, insya Allah untuk penanganan kegiatan ini juga ada aturan di sini. Kalau dari sana, yang tidak salah yang ketiga adalah hampir sama di seluruh desa di seluruh desa adalah berapa persen untuk penanganan COVID, berapa persen? Oh, jadi yang lebih jadi mulai nanti
masih sama. Oh iya, maksudnya kok undang-undang mengamanatkan 8%, malah sini 10% malah bagus. Itu kan minimal yang dilakukan. Artinya bahwa pemerintah betul-betul memperhatikan dalam rangka upaya untuk menangani laju dan juga penularan COVID ini, diwajibkan yang bisa untuk mengadakan kegiatan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya nanti terkait dengan PPKM ini, monggo nanti bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang lebih penting adalah kita semua saling menyadari bahwa untuk penanganan COVID ini tidak bisa berjalan sendiri. Artinya kita tidak boleh saling masa bodoh oleh bodoh. Jadi ini semua saling berbodoh, saling tahu bagaimana agar pandemi ini segera cepat berlalu. Sampai hari ini sudah cukup memprihatinkan. Yang paling terasa kecuali dampak-dampak yang lain, kecuali ekonomi, dampak pendidikan, kita untuk berjalan semuanya Kabupaten Putra baik di PAUD, TK sampai perguruan tinggi itu Masya Allah dampaknya betul-betul sangat dirasakan. Kami yang masih mempunyai 2 anak belajar di perguruan tinggi itu juga pun tantangannya luar biasa. UTS sampai kemudian wilayah sekolah yang mestinya praktek juga terhalang semua. Apalagi yang sekolah atau kuliah di kota-kota yang bilang yang banyak untuk kegiatan praktek atau komunikasi dengan orang lain. Di monggo ini adalah sebuah keprihatinan kita semua. Saya yakin dan pasti semua ingin cepat berlalu nih. Dispegel setahun. Singaran aku ya tapi bahasa gitu ya tapi bahasa apapun tidak di. Bahwa dari itu alhamdulillah yang hilang sedikit beberapa hari atau minggu kemarin di wilayah kita sudah mulai terpotong yang mulai panen. Bukan berarti dari Solo panen tahun ini namanya jauh berbeda daripada yang kemarin. Nah, lagu lama yang klasik yang kalau tidak menjauh dari titik kami akan kembali, jangan sampai mereka yang kebyok, yang bersalah, yang membawa sepeda motor. Paham ya? Nopo jen. Ya, saya yakin penjenengan dan sewu juga cukup hati-hati. Tapi artinya kalau hanya sekedar dikunci tok atau mungkin dikunci senang, bahkan tidak dikunci, anak-anak sing lupa kunci ini sing gantung. Jadi kadang kalau yang muter-muter itu anak motor kunci gantung, pokoknya bisa radius 50-100 meter ke sana. Untuk kita saling peduli, diambil atau kami diundang untuk segera. Jadi kami tidak menginginkan terjadi di wilayah Kecamatan Purasan ini setiap kali panen mesti urun motor. Lah kebiok boleh tilang, kehilangan motor yang memang namanya. Ya soal motor pengalihan kan tidaknya sedikit-sedikit 2,5 juta ke atas ini. Dari kebiok kuliah 70 kilo, 60 kilo, 30 kilo, kadang semua kilo. Pak Selamat saya kebiok betul. Orang apa baca dulu kalau sudah oleh kita sini. Kan kira-kira segitu gimana? 19 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Dan nanti motornya hilang, itu berapa kilo sudah? Kata gini, Bapak Ibu, di monggo kaitan keamanan sing buatan kebiak saya mesti dengan kebiakan. Karena diberi Mas, Pak yang bawa motor,
bawani bawah yang segini cukup dengan 3.000 rupiah, bahkan nggak sampai, mungkin 2.000 atau 2.500. Belinya di mana murah banget, saat dule kantor PDK kan, cuma jengile itu dengan 3.000 rupiah, dengan baik di sawah atau di rumah ada peningkatan kenyamanan. Yang mulut bau yang bisa dimasukkan ke cakram yang depan itu, jadi kemudian kalau menggunakan motor mencuri polisi kita ingin coba dengan 3.000 motor saya aman, pakai bau masukkan depan, sudah penjenengan misalnya mau berhenti radius setengah jam atau 1 jam lebih, bahkan mencuri itu tidak pakai radius jam-jaman, buat 10 menit bisa sudah punya. Satu contoh lagi, kalau di jalan sana, itu pernah kejadian yang di jalan di Selatan, daerah Semondo, itu kan ada bulan. Si pemilik motor itu udah tahu, kan? Boxing diikuti kayak orang lagi pacaran, lanang karo wadon, kan sama nyangkal. Ada motor diparkir di situ, di sebelah kuda, berhenti sama satu motor lanang karo wadon, sing wadon ada beda nganggo joki sing motornya sendiri, lah sing lanang karo paling berat motornya mau diambil. Begini sudah siap, keren itu sudah. Nah, kalau kita tadi menggunakan, boleh dicek Pak, motor saya mesti ada bomnya. Cukup 2,5 atau 3.000. Tapi coba di counter. Bom yang segini itu yang bisa dibocorkan di cara kita. Ini menurut saya tidak ada cerita-cerita. Wah, udah pengalaman ini. Kan modelnya kasih terapi kualasan mesak polling marahi. Cakar anak putih itu setidaknya Pak Kunci sudah lepas di grek hidup. Saya yakin itu ditarik oleh anak kejungkel ini. Nyatanya nasi kurang begini kesenggol di kejungkel ini. Nyatanya gimana ya? Saya kira ini udah murah banget motor mulai dengan 3.000 jenengan aman. Kalau pulau lawan dan dia Pak, ya tetap ada mati itu. Di yang cakar itu kan tergolong-golongan ini nanti seluruh ngomong bahkan nggak sampai 5 menit dengan kebiasaan kan orang-orang ini di motor kapan kerjanya dong. Mudah-mudahan bermanfaat ya walaupun sedikit dan kecil ini, tapi bagaimana kita bisa memberikan rasa kenyamanan dan secara umum dari wawasan Pak Yusri, orang-orang berita yang gitu-gitu lagi. Sekarang dari ini, siapa polisinya, kemudian polisinya nang kantor Mario, sampai itu di kantor. Tahu nanti sawangan, orang jadi muda. Sekian Bapak dan Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Koramil ini nanti juga mulai ada tambahan. Cukup dari Pak Yusri dan apa? Cukup. Serta dan amudan makfiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Bapak Camat Kuala Sanata yang mewakili. Kepada Bapak Ibu Sumantoro kami ucapkan terima kasih. Meningkat acara selanjutnya itu pelaksanaan musdes PPKM yang dipimpin oleh Bapak Ketua BPD. Kepada Pak Riyadul Kaum kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya kami untuk memimpin jalan musyawarah desa berkaitan dengan pembahasan tes tentang PPKM berbasis mikro. Ini intinya kita tadi sudah banyak disampaikan dari kecamatan berkaitan dengan PPKM ini, diikuti diskusi menjadi juga pemberlakuannya mulai tanggal 9 Februari sampai tanggal 22. Setelah tanggal 22 terbit juga instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 perpanjangan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat bersiklo dari tanggal 23 Februari sampai tanggal Maret. Beberapa hal yang
berkaitan dengan PPN ini, maka perlunya memang sinergitas ya antara unsur-unsur yang ada di desa, mulai dari BPD, kepala desa, TLD, Karang Taruna, Perumahan Agama, dari Babi, Dinas dan sebagainya. Sehingga perlu ada sinergitas itu dalam upaya pencegahan COVID-19. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan PPKM ini di desa. Dan desa sudah dibentuk posko, kemudian timnya juga harus dibuat. Itu berkaitan dengan percepatan posko itu sudah harus dibuat perkades ya, sudah dibuat perkadesnya, dan timnya sudah di SK-kan juga. Kemudian berkaitan dengan penganggaran, penganggaran ini kan memang dari pemerintah sudah menganggarkan minimal 8%. Kemarin sudah saat kita bertemu dengan kepala desa BPD sudah mana-mana 8% itu mau diambil dari apa sudah dianggarkan Pak. Dan nantinya juga akan kita sudah dibuat perkadesnya, draft perkades tentang perubahan pendapatan BPD sudah dibuat, tinggal besok negara mempublikasi pada kecamatan dalam upaya untuk mendanai kegiatan PPKM ini. Kemudian berkaitan dengan sesuai dengan sudah dari menjalankan juga bahwa berkaitan dengan berkelanjutan posko ini, desa itu akan membuat perdes tentang PPKM berbasis mikro. Hanya kemarin dari pemerintah desa WA ke kami bahwa Pak, ini kami sudah buat draft perdes PPKM ini untuk segera dimusdeskan. Baik, kita akan musdes malam Kamis dan dari siang. Karena yang jelas perdes ini memang harus diwajibkan untuk setiap desa membuat perdes ini juga sebagai syarat untuk berkaitan dengan dana desa. 8% memang tadi sudah disebut 8% berkaitan dengan khususnya terkait dengan desa aman COVID seperti ini, dan sudah dianggarkan dan sudah dibuat draft perkadesnya sehingga besok akan dikonsumsi kepada kecamatan. Karena perkades itu tidak perlu ada persetujuan kepala desa, cuma tidak ada perlu ada persetujuan dari BPD, cuma hanya memberitahukan setelah perkades itu jadi. Tapi walaupun tidak ada kesepakatan, tapi kita kemarin sudah bertemu, dan intinya juga nanti sebelum perkades itu ditanda oleh kepala desa itu bisa dikonsumsikan pada kecamatan. Baik Bapak Ibu, kita mendengarkan paparan dari Bu Sekdes berkaitan dengan apa isi perdes PPKM ini. Bu Sekdes bisa membacakan dan Bapak Ibu bisa mencermati. Nanti barangkali ada yang perlu ditanyakan, belum bisa ditanyakan. Bu Sekdes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Bapak Camat Kuala Santai Wakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kuala Santai Wakili, yang kami hormati Bapak dan Ramil 19 Kuala Santai Wakili, yang kami hormati Bapak Ketua PPD beserta seluruh anggota, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pengerja, dan kepada seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu untuk muhtimah kami mengikuti yang di depan. Langsung saja akan kami bacakan isi dari peraturan desa. Sebelum kami bacakan isi dari peraturan desa ini, di mana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPD bahwa untuk Desa Banjarja menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Dalam Negeri nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021. Kita Desa Banjarja sudah membentuk tim satuan tugas untuk pos komando penanganan coronavirus disease per tanggal 15
Februari 2021, di mana nomor SK-nya yaitu 141/14 tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Perkades tahun nomornya nomor 3 tahun 2021. Dan untuk keberlangsungan PPKM ini desa diwajibkan untuk membuat perdes yang akan kita tetapkan nanti. Dan untuk isi dari perdesnya adalah sebagai berikut. Untuk peraturan Desa Banjarjang nomor masih kosong karena masih draft ya, tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan posko penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Desa Banjarjang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Banjarjang menimbang bahwa dalam rangka pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyebar luasan coronavirus disease atau COVID-19 di desa, maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan optimalisasi peran posko desa yang ditetapkan dalam peraturan desa. Mengingat dan seterusnya, dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Banjarjang dan Kepala Desa Banjarjang memutuskan menetapkan Peraturan Desa Banjarjang Kecamatan Kuarasan Kabupaten Kebumen tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan pelaksanaan posko desa dalam pelaksanaan coronavirus disease atau COVID-19 di desa. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan seterusnya ya. Ini kami sebutkan yang inti, yaitu untuk posko desa adalah tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa untuk penanganan COVID-19 di desa. Satuan gugus COVID-19 atau Satgas COVID-19 desa atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas penanganan COVID-19 di desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Bab 2 Penerapan Pasal 2. Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level mikro dibentuk posko desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease atau COVID-19 di desa secara konsisten dan terkendali. Pasal 3 Kriteria pelaksanaan. Ayat 1 dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat rukun tetangga atau RT dengan kriteria sebagai berikut. A. Zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama atau berkoordinasi dengan pihak puskesmas. B. Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1-5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat. C. Zona oranye dengan kriteria jika terdapat 6-10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Babin Kamtibmas. D. Zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup 1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat. 2. Melakukan isolasi mandiri atau terpusat dengan pengawasan ketat. 3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. 4. Melarang kerumunan lebih dari 3 orang. 5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00. Dan 6. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan. Dalam pelaksanaannya, bersama rukun warga melaporkan kepada kepala desa serta berkoordinasi dengan puskesmas dan Babin. Ayat 2. Posko desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di desa, terdiri dari A. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat desa.
B. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk desa atau RW atau RT. C. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar desa. D. Mendeteksi penduduk di desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar desa. E. Memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran COVID-19. F. Membuat alur pengorganisasian penggunaan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan atau rumah singgah. G. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19. Dan H. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Pasal 4. Tim. Dalam pelaksanaan posko desa diatur dalam tim yang terdiri dari A. Tim pencegahan, B. Tim penanganan, C. Tim pembinaan, dan D. Tim pendukung. Pasal 5. Struktur. Pelaksanaan posko desa dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari A. Ketua yaitu kepala desa, B. Wakil ketua yaitu ketua BPD, C. Tim pencegahan yang terdiri dari unsur kepala dusun atau kepala laksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan desa, RT atau RW, dan BPD, Satuan Perlindungan Masyarakat Kader Posyandu. D. Tim penanganan yang terdiri dari unsur bidan desa, kepala dusun atau pelaksana kewilayahan, RT RW, BPD, kader kesehatan, kader posyandu. Dan E. Tim pembinaan yang terdiri dari unsur RT RW, BPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. F. Tim pendukung yang terdiri dari unsur perangkat desa dengan sekretaris desa sebagai koordinator. Pasal 6. Susunan posko desa sebagaimana pada pasal 5 ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. Pasal 7. Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, tim posko desa bermitra dengan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas, Bintara Pembina Desa atau Babinsa, Satuan Pamong Praja atau Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten atau Kota, pendamping desa dan mitra desa lainnya. Pasal 8. Tim pencegahan posko desa memiliki tugas pencegahan penyebaran atau penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan desa, yaitu A. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek atau terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia, dan masyarakat yang keluar masuk desa. B. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah desa. C. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah desa secara berkala. D. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan, serta tempat sampah medis dan non-medis di setiap posko desa. Dan E. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada kepala desa. Pasal 9. Tim penanganan posko desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran atau penularan COVID-19 sesuai kewenangan desa, yaitu A. Berkoordinasi dengan puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau. B. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga desa yang terkonfirmasi COVID-19. C. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui tes coronavirus disease atau COVID-19. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri, melaporkan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19, dan melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada kepala desa. Pasal 10. Tim pembinaan posko desa memiliki tugas memberikan pembinaan akibat penyebaran atau penularan dan penanganan COVID sesuai kewenangan desa, yaitu A. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui peraturan desa. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berkoordinasi dengan Babinkan Tipnas dan Babinsa serta mitra desa lainnya sesuai bidang tugas. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di desa. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Pasal 11. Tim pendukung posko desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan posko desa akibat penyebaran atau penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan desa, yaitu A. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan posko desa COVID-19, membuat sistem informasi kesehatan warga desa bersama tim sesuai bidang tugasnya, menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan, melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat, dan melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada kepala desa. Pasal 12. Pelaporan tugas tim sebagaimana pada pasal 7. Pasal 8.
dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan di dalam lampiran peraturan desa ini. Pasal 13, setiap warga desa berkewajiban untuk A. melaksanakan protokol kesehatan, B. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, C. masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat, dan D. berkoordinasi dengan posko desa atas adanya informasi terkait COVID-19. Pasal 14, setiap warga desa dilarang A. melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa, B. membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat dan menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di desa. Pasal 15, setiap warga desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf C dikenakan pembinaan berupa A. pembinaan adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat, pembinaan sosial seperti membersihkan lingkungan dan atau fasilitas publik, membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T, dan vaksinasi, dan menjaga posko desa dengan jumlah hari tertentu dengan diberi penugasan tertentu. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 16, dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan peraturan desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babin Kamtibnas, Babinsa, Puskesmas, dan mitra desa lainnya melalui kepala desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal. Ayat 2, dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat 1, kepala desa berkewajiban memberikan informasi kepada satuan tugas COVID-19 di tingkat kecamatan. Pasal 17, dalam rangka pelaksanaan posko desa dalam penegakan pelaksanaan COVID-19, pembiayaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari dana desa, yaitu prioritas penggunaan dana desa. Yang ketiga yaitu penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa. Pasal 18, peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Itu untuk isi dari peraturan desa. Kemudian mungkin perlu kami sebutkan di sini untuk susunan tim Satgas Posko Desa, ya, terdiri dari ketua yaitu Bapak Kepala Desa Bapak Eko Yulianto, kemudian wakil ketua Bapak Ketua BPD yaitu Bapak Triatmo Hartono SE, kemudian koordinator tim pencegahan Bapak Sumadiono dari unsur perangkat desa, kemudian anggotanya terdiri dari Wahid Idris Alfianto, kemudian Purwanto, ada Yuswanto, Bapak Sariman SAG, Bapak Wahyo, Bapak Sunardi, Bapak Jono, Bapak Arif Surono, Bapak Sakiman, itu dari unsur RT RW. Kemudian dari kader Posyandu ada Ibu Tasik, Ibu Jumaina, Ibu Vivi Furi Astuti. Kemudian di tim B atau tim koordinasi dari tim penanganan sebagai koordinator yaitu Ibu Bidan, Bu Yulian Krisnadiati ST. Kemudian ada anggota dari Bapak Trimo Winario, kemudian Ali Imamsah, Bapak Saifi, Bapak Suparmin SPD dari Wakil Ketua BPD, kemudian dari unsur RT RW ada Bapak Jupri, Bapak Sudarman, Bapak Rasimin, Bapak Yitno Wartoyo, Bapak Holangi, Bapak Warsito, Bapak Suhadi, kemudian Bapak Kasidi, dan dari pemuda ada Latif Abdullah. Kemudian dari SKD Ibu Halimatus Sadia, kemudian dari KPM ada Ibu Dini Susanti. Kemudian di tim C, tim pembinaan yaitu untuk koordinator Bapak Ali Mustafa dari perangkat desa. Kemudian untuk anggota dari BPD ada Ibu Muji Aris Harnani SPD, kemudian Ibu Novia Puji Lestari SPD, Ibu Indaryati, kemudian dari unsur RT RW dari Bapak Sulasno SPD, Bapak Sutibyo, Bapak Thomas Harsono, kemudian dari tokoh agama Bapak Hamid. Kemudian di tim D atau tim pendukung sebagai koordinator yaitu sekretaris desa atau saya sendiri. Kemudian ada dari anggota Bapak Rahmat Sukanto, kemudian Anton Setiawan, Lina Susanti SAP dari unsur perangkat desa, kemudian dari BPD Saiful Hasan SPD, dan sebagai mitra yaitu Bapak Yusni Sujarwo dari Kanit Bimas Polsek Warasan, kemudian Bapak Slamet Rianto dari Babinsa dan Kramit Warasan. Itu untuk susunan tim di tingkat desa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf yang seterusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Sedes atas penjelasannya. Jelas sudah disebutkan berkaitan dengan tim pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung. Sebenarnya dan sudah personel itu sudah dibentukkan. Kita untuk selalu berkoordinasi, walaupun masing-masing tim itu sudah punya tugas masing-masing, tapi kita harus selalu membahu tugas-tugas timnya. Kemudian juga tadi disebutkan kaitan dengan zonasi juga, kriterianya itu ada hijau, kuning, oranye, merah. Kalau hijau itu tidak ada, harapannya bisa berjaya selalu hijau. Baik Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mau bertanya, bisa kesempatan kepada Bu Bidan untuk memberikan sambutan, mungkin ada informasi atau mungkin sambutannya di Bu Bidan. Tularkan ilmunya. Kepada yang terhormat Bapak Camat Warasan atau Mewakili, yang saya hormati dari Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati dari Bandar atau yang mewakili, dari Ketua BPD beserta para anggotanya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta para perangkatnya, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja deh, karena ini sudah malam untuk kita waktu. Sekedar informasi saja untuk update kasus COVID di Desa Banjarja. Jumlah total ada 13 kasus ya, mulai dari awal adanya corona sampai dengan hari ini itu ada 13 kasus dan sudah tersebar di 5 RW Pak Bu, jadi sudah rata ya. Dulu kasus yang pertama di RW 2 ya, sempat heboh, tapi terus lama-lama kesininya kok sepertinya sudah biasa-biasa saja ya. Dan kami harap saya mewakili dari Puskesmas tetap waspada ya, tapi jangan panik ya. Dan tetap untuk mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M ya. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak aman paling tidak 1,5 meter sampai 2 meter, dan jangan lupa mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan pakai sabun dan jangan di air kobokan. Kemudian di air mengalir dan memakai sabun. Saya dari tim penanganan untuk ini saja 3T yaitu tes, tracing dan treatment. Saya meminta bantuan dari bapak-bapak ibu-ibu semua di sini. Apabila ada kasus terkonfirmasi positif COVID, saya minta bantuan untuk kontak tracing deh. Jadi nanti setelah dites ternyata ada yang positif COVID, nanti harus dikontak tracing, harus dicari siapa saja orang-orang yang kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID. Itu nanti ada tim dari penanganan saya minta tolong karena memang untuk kontak tracing ini juga gampang-gampang susah ya Pak. Jadi ada yang kurang terbuka atau tidak jujur. Jadi bilangnya saya tidak kontak dengan pasien dengan si A, saya tidak kontak dengan si B ya gitu. Padahal ternyata memang kondisinya satu rumah. Kalau nggak kontak kan nggak mungkin satu rumah. Untuk mengedukasi atau masuk secara lebih mendalam ke anggota keluarga atau yang kontak dengan pasien COVID tersebut. Untuk tesnya di sini masih Puskesmas masih melayani untuk
rapid antibody dan untuk rapid antigen yang secara lebih detail lagi, lebih akurat lagi hasilnya memang belum bisa untuk melayani di puskesmas. Jadi kalau untuk rapid antigen monggo silahkan cek di klinik atau di rumah sakit. Untuk yang lebih akurat lagi yaitu tes swab PCR itu di puskesmas sudah bisa, ya. Jadi sekarang kriterianya kalau tes swab PCR itu harus yang bergejala, berbeda dengan untuk tes swab yang sebelumnya. Jadi tanpa gejala pun memang diwajibkan untuk tes swab, ya. Tapi sekarang karena banyaknya kasus, jadi untuk swab hanya diprioritaskan yang bergejala, misalkan batuk pilek disertai dengan sesak nafas, seperti itu. Dan untuk 3T yang satu yaitu treatment atau penanganan. Penanganan di sini ada 2 kriteria, ya Pak. Dulu kalau misalkan dengan terkonfirmasi COVID dan ada gejala, itu nanti akan kita rujuk ke rumah sakit. Namun seandainya tidak bergejala atau OTG, orang tanpa gejala, itu hanya isolasi mandiri saja di rumah. Selama berapa hari, Pak? 14 hari. 14 hari dimulai dari terkonfirmasi positif COVID, hasil keluar, lalu langsung isoman selama 14 hari di rumah untuk yang tanpa gejala. Mungkin dari saya cukup deh. Kita tidak berharap adanya kasus COVID yang selanjutnya dan menyebabkan kematian, deh. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita, deh. Dan juga masyarakat desa Banjarnegara. Mudah-mudahan terhindar dari virus COVID. Saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya, masukan dan sebagainya. Monggo kami tawarkan kepada Bapak Ibu serta Musdes jika ada yang ditanyakan, sudah jelas, ya. Oke, satu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya tanyakan tentang pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Tentunya di dalam masyarakat kita itu kan banyak sekali kegiatan, baik itu dari kumpulan RT, dari yasinan, terus atau pengajian atau jamaah dan lain sebagainya. Itu maksudnya pembatasan kegiatan itu seperti apa, atau dibatasi jumlahnya, atau dibatasi seperti apa? Terus kalau memang ada peraturan itu kan berarti ada yang melanggar, harus ada sanksinya. Nah, sanksinya seperti apa seandainya ada yang melanggar dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut? Itu yang saya tanyakan, mohon dijelaskan. Maksudnya tadi yaitu kegiatan yang seperti apa yang dibatasi. Tadi sudah saya sampaikan masih banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak tadi saya sebutkan. Jadi kegiatan di masyarakat khususnya di desa Banjarnegara dan umumnya di seluruh Indonesia banyak sekali. Jadi tolong dijelaskan dan sanksinya nanti seperti apa. Terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kabarnya Pak Sineki. Oh, Bapak Abdul Hamid. Terkait dengan pertanyaan tersebut, kami tidak akan mengulas bahwa sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam Perdes
atau edaran Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, dan menteri yang lain. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, monggo kita sadari bersama, ini adalah salah satu upaya untuk menghentikan atau mengurangi penyebaran virus COVID-19. Perlu kita pahami betul. Kalau melihat apa yang sudah tertuang di sana, itu bagi kita semua sebagai makhluk sosial itu memang berat. Kalau tadi tertulis di sana, paling tidak mengurangi kerumunan lebih dari 3 orang. Kayaknya di masyarakat Indonesia yang banyak Muslim ini menyaksikan bohong tahu kan benar. Untuk melakukan kegiatan yang hanya maksimal orang 3 itu menurut saya ini sungguh sangat berat. Jadi monggo kita istilahnya kita pahami, kita cermati masing-masing. Yang paling utama dan pokok tetap kita pegang 3M. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu pertama utama. Nek dilihat secara letterlock hanya dengan 3 orang, lalu puskesmas yang hari-hari lebih dari 3 orang ya, bubar bahaya Pak. Kan satu hal yang sangat tidak mungkin Pak. Kaki, nah, sanksi kalau Pak Yusni Satgas Covid Kecamatan dan mungkin juga saya yang terkait selaku fasilitatif dan juga dari Koramil misalnya, sanksinya yang pasti itu membahayakan yang tetap kita bubarkan dengan dasar hukum adalah surat edaran Mendagri, surat edaran Gubernur, surat edaran Bupati. Tapi kadang mencari hal-hal yang berkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, apa mungkin kan gitu sepanjang menurut saya kegiatan itu tidak nyolok mata melek, artinya nyolok banget. Insya Allah tidak, saya tidak mengizinkan dulu. Misalnya perjalanan sing simpel banget terus ini, Pak, kalau bagaimana lain yang biti mantu dan sebagainya, izin ke polsek untuk original tak jamin tidak boleh. Masih karena Pak memang sedang diberlakukan tidak boleh. Jadi ini kayak anak sing murni, inun sewu dewek kabeh menungsa. Kan ibu. Jadi nek ditanya begitu petugas manapun mengizinkan yang tidak, melarang ya oke. Ya artinya monggo. Artinya kita sikapi dengan duboroso masing-masing. Kalau terpaksanya kegiatan tersebut tidak bisa dan juga membahayakan dalam arti kerumunan itu paling tidak mencari. Ada orang-orang yang tidak biasa satu komplek atau orang asing, ya, misalnya Jumatan, Pak. Itu kadang-kadang kita nggak bisa melarang orang mana, KTP mana, bawa kartu kesehatan atau tidak, dan sebenarnya kan nggak mungkin. Kan dia, ya paling tidak kita yang berada di wilayah setempat itu tetap menjaga jarak. Nah tadi sanksinya apa kalau dinilai membahayakan dan itu adalah laporan yang cukup kuat, insya Allah takel yang menjauh dari kondisi ini bukan kita kejar yang demi keselamatan bersama dan demi aturan tersebut tetap kita laksanakan. Kata lagi, Mas tahu Bapak mantu dari kejurku lah. Oh iya, jelas nih. Soal yasinan monggo dan yang lain kegiatan dari sosial yang lain. Tapi jangan nyolok. Wis iya kau tidak mah orang nih penyanyi ini katoke. Gawat. Udah copet, udah. Nah kan, udah kalau Pak Polisi orang Koramil susu panas mas.
Cakep paham ya Pak. Terima kasih pertanyaan Mas Hamid. Kegiatan mogok tapi dengan tetap kita semua waspada 3M kita laksanakan protokol kesehatan ini. Nah, tentang harus jelaskan dulu. Bahwa ini aja kegiatan ini harus diubah kan? Lebih dari jauh kan gitu. Jangankan ini, puskesmas yang menangani kesehatan secara langsung. Baju dia kayak peruangan berapa orang? Gitu kan? Saya paham ya Pak. Sekian saja, saya mugi-mugi jawaban pulau sakit dan termakan penggalian. Jangan utami, Mas Hamid, ya Sinan bilang selaku kaum yang hampir kesukaan pakai masker lain. Sekian terima kasih, saya kembalikan makanya, moga Mas. Terima kasih untuk waktunya. Kami akan menambahkan Bapak. Tadi kecuali 3M tadi, ini dari forum pembincang itu sanksinya biasanya lebih tinggi. Tapi kalau desa bisa dilihat coba dari desa sanksinya ke desa apa saja. Pasal-pasal ya. Tadi kan ada. Dan jadi untuk kegiatan 3M tetap dilaksanakan ya Pak. Kira-kira membahayakan karena ini kan forum kita membentuk ini kan untuk melaksanakan ketertiban dalam hal pencegahan penanggulangan COVID-19. Makanya Bapak harus tahu, nah kira-kira membahayakan jodoh kakek ya. Tadi itu saya juga pernah pasar-pasar dengan Pak Lurah. Kira-kira untuk gawe ramah di traktor kayaknya berjarak dulu. Jadi kalau ya gawe ya silakan, tapi tidak usah memakai traktor. Mesti tempatnya kan yang barang-barang itu boleh gitu ya Pak. Mesti berjarak itu Pak, berketujuan bukan DWDW gitu. Gitu. Makanya dengan ini mari kita saling menjaga ketertiban. Nah, kalau terlalu banyak ya undangannya 1000 ya kalau telung dino lah itu ada jarak. Tapi kalau nanti ada aturan di saus setiap punya di gawe nggak usah pakai kereta, kemana nggak pakai kereta nanti berjarak Bu. Meper kayak kematian itu di pinggir-pinggir emper tanggane di gawe juga sama, nanti berjarak itu. Kira-kira setuju yang kayak gitu Pak? Enggak, kita enggak ya. Itu mesti berjarak, nanti punya gawe mantenan ya oleh ngono tapi ada pasang kerata. Ya umai satu dasar pelaku tradisi wong satu nggak mungkin kan, mesti berjarak. Begitu sangat berdekat itu dibubarkan kalau Pak Tri. Ya itu harapan kami pelaksanaan dijalankan dalam hal itu mandasi dan moga masker tetap dipakai, jarak tetap dipakai, cuci tangan gitu tetap dilaksanakan. Betul ya? Kalau untuk desa ini untuk desa Banjarja untuk dipahami tadi sudah dibacakan oleh Sekdes kita. Ini yang A itu pembinaan atas sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat. Terus yang B-nya pembinaan sosial seperti membersihkan lingkungan dan atau fasilitas publik. B membantu mensosialisasikan kekuatan 3M, 3T dan vaksinasi. Dari apa nih Bu? Belum, nggak kelihatan ya. C menjaga posko desa dengan jumlah hari tertentu dengan diberi penugasan tertentu. Ini salah satunya kalau sampai warga dengan istilahnya blok ya, ya sesuai Joko baik posko sini. Jadi kan zaman dulu itu apa ya? Kayak gitu ya. Nah, itu harus disetujui karena ini yang tanda tangan Pak Kepala Desa sebagai ketua poskonya, itu sanksi desa Banjarja yang mungkin desa lain beda. Bisa-bisa kan desa liane digawe oleh tapi orang terata silakan mana gitu Bu. Nah, berikut itu. Saya kira gambar ada Pak Aul, nggih. Mboten bingung kan penjenengan itu termasuk tim
tokoh masyarakat untuk memberi pencerahan kepada warganya. Salah satunya apabila melanggar sanksinya desa sudah memberikan aturan. Gitu. Nah, orang melanggar kepe itu mengisi sambungnya melaksanakan agar kayaknya jomor kowe jogone posko esuk tundang karo Pak Polisi karo Pak Pelawang. Mungkin kayak itu gambarannya ya. Saya kira demikian untuk tambahan. Terima kasih. Monggo yang oke. Terus tambahan lagi ada lagi nih Pak saya. Untuk hal kematian Pak, kematian yang mana selama ini pelaksanaan orang bingung. Ki COVID laporan COVID harus pakai APD, kalau nggak COVID terus nggak APD. Nah ini semua untuk pencegahan bersama, dan hal ini yang lebih tahu Bu Bidan sebenarnya. Tapi untuk pencegahan alangkah baiknya jangan diambil sesuatu yang zaman COVID ini sesuatu yang aneh, karena sudah dilaksanakan lebih dari satu kali mungkin di wilayah Banjarnegara ini untuk kematian langsung dikubur terus langsung menggunakan APD. Karena ini pendapat kami dengan pengalaman yang ada, semua warga masyarakat yang COVID tidak COVID, apalagi dari rumah sakit, di sana mesti membawa virus, entah virusnya itu apa jenisnya, nah, itu alangkah baiknya disemayamkan secara menggunakan APD, syukur-syukur langsung. Karena apa? Untuk mencegah semuanya, jangan dari wis di COVID ternyata setelah diukur positif nggak usah protes. Karena apa? Dalam hal proses diketahui positif dan tidak itu kan lama. Karena untuk pencegahan ya kita menggunakan APD. Mungkin dari Puskesmas kan sudah menyelenggarakan sudah dengan APD aja demi keamanan semuanya, karena kita tahu virus itu bentuknya apa, bentuknya nggak ngerti, untuk pencegahan lebih baik daripada nanti orang APD terus jebolannya kena nanti terus yang kali kubur kena, sing layak kena kan kasihan, nah, dan tambah butuh nanti kan bingung untuk pencegahan nggak masalah untuk menggunakan APD. Ini untuk dimengerti jadi tolong disosialisasikan kepada warga masyarakat, apalagi termasuk meninggal mendadak. Wis sesek, wingi rong sempat diperiksa ning Puskesmas, sesek meninggal mendadak. Nah itu umpama ada petunjuk dari posko menyatakan bahwa ini di APD, jangan sakit hati. Karena untuk mencegah semuanya, mati mendadak jantung orang tidak tahu kan, tapi kalau kita pencegahan itu menggunakan APD apa salahnya? Karena barang APD itu sudah disediakan, sudah dianggarkan, mari kita laksanakan saling mencegah itu. Tolong disosialisasikan kepada warga masyarakat, itu Pak tahu, buat salah kan utamanya pria orang gitu demi pencegahan menggunakan APD kita ya dikerudung ben orang nularinya nih gitu, terutama yang dekat sehingga dikubur sing gotong baik, nah itu untuk pencegahan nggak salah, monggo dikerakam disepakati bersama. Jadi apabila bertanya sekarang bertanya, mari kita pecahkan bersama karena semua unsur ada di sini. Daripada wah ini murah kamu aja di COVID lah, benar yang kayak kita keputusan bersama, untuk mencegah bersama. Itu harapan kami demikian. Apabila ada sesuatu yang kurang lebih, mari kita pecahkan sekarang di sini untuk disepakati karena prosesnya ada, sanksinya ada, pencegahan juga ada dan sebagainya. Mari kita pasal atau bagaimana, monggo nanti bisa bertanya jawab, nanti ngomong ada Pak Ketua Kepala Desa. Saya kira demikian Ibu, terima kasih. Oke, jadi sangat jelas ya tadi diterangkan oleh Pak Sangat dari Polsek. Ada yang lain dulu? Oke. Itu kalau tadi kan yang meninggal dari rumah sakit itu kan membawa virus ya. Sedangkan yang sudah berjalan dari kemarin, ya kalau dicurigai dari rumah sakit terkena COVID, itu memang dari sana ada petugasnya sendiri
Nanti kalau yang dari rumah sakit nggak dicurigai itu terkena COVID, ternyata tadi disampaikan oleh dari Polsek nggak tahu dia membawa virus atau tidak. Nah, nanti sampai rumah cara penguburnya dibikin seperti biasa, itu kan membahayakan. Ya, kelanjutannya itu masalah APD. Masalah APD untuk yang dari kubur atau yang mengikut itu kan belum ada. Apakah di desa menyediakan atau nanti seandainya ada orang meninggal terus dari pihak rumah yang musibah itu pergi ke desa meminjam atau meminta APD atau seperti apa? Padahal yang selama ini saya lakukan itu pakai mantol plastik sendiri. Itu namanya itu. Apakah itu sudah merusak? Saya suruh keluarga untuk beli mantol plastik itu yang mikul, terutama itu yang di kuburan itu yang sampahnya jelas itu kan pakai plastik itu. Apakah itu sudah memenuhi syarat atau belum? Kalau belum, apakah di desa itu menyediakan atau tidak? Seperti apa? Untuk masalah nanti kalau ada orang yang mau kenduri dan sebagainya, insya Allah nanti saya sampaikan ke yang punya hajat. Seandainya rumahnya nanti ada orang kenduri, orang datang di rumah saya, nanti saya sampaikan tolong siapkan tempat cuci tangan dan juga sabun. Karena orang kenduri itu kan mesti salah semua kan. Nah, ini mungkin saya bisa sosialisasi ke masyarakat untuk setiap orang yang mau mengadakan acara seperti itu untuk menyediakan cuci tangan dan juga sabunnya. Jadi tadi masalah APD tolong atau mungkin dari desa mau membentuk tim khusus untuk penguburan jenazah mohon. Dari RT 1 sampai 5 seandainya ada orang meninggal khusus itu orang yang menguburkan orang itu juga silakan mungkin nanti jadi Pak Kepala Desa yang kalau sudah dikhususkan misalnya ada 10 orang lah, 10 orang di desa Banjarnegara yang dikhususkan untuk mengurusi jenazah. Dan nanti 10 orang itu yang berdekatan jenazah itu yang memakai APD lengkap. Atau kalau tidak dibikin tim seperti itu ya nanti dari Sohibul Musibah datang ke desa untuk meminta bantuan APD dan sebagainya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Kades. Sebelum saya jawab, saya mau tanya kepada Bu Bida. Untuk persiapan APD, apabila membutuhkan siapkah sewaktu-waktu Bu? Maksudnya APD baju yang dari Puskesmas itu bisa Pak di drop ke desa-desa yang membutuhkan APD? Waktu itu dari Puskesmas pernah memberikan APD yang saya yang warna biru ya, tapi memang modelnya model baju sekali pakai. betul Pak, jadi kayak gamis gitu loh Pak. Jadi bukan model yang celana gitu. Jadi mungkin kalau secara di sekolah ibu-ibu itu memang kemarin dominya untuk kegiatan posyandu seperti itu. Jadi APD sekali pakai ada nggak? Kalau APD sekali pakai belum pernah mendistribusikan untuk yang di desa. Mungkin nanti saya tanya. Tapi barangnya ada nggak? Ada, tapi untuk keluar masuknya biasanya dibatasi Pak, karena jumlahnya tidak banyak. Kalau syukur-syukur nanti diadakan bisa mengganti rugi semacam itu ya. Jadi gini Pak Kaul, ini cerita APD ya. Yang tadi sudah paham ya, yang pertama untuk penanganan ya. Nah untuk APD ini pengalaman saya. Pada waktu antara COVID dan tidak dan terlaksana untuk menggunakan APD, ini para penggali kubur yang pertama itu tetap menggali kubur tanpa APD. Tapi pada waktu jenazah datang, itu penggali kubur dan tenaga yang melaksanakan penguburan itu dikasih baju APD sampai sepatu. Itu dropin dari, ini pengalaman saya di Kebumen ya, yang sekali pakai itu sampai sepatu boot penggali kubur atau yang mengangkat mayat itu semua dikasih baju itu.
nggak pakai peti itu mungkin 4 orang cukup ya. Tapi kalau pakai peti itu bisa 6 orang sampai 8 orang. Ya. Jadi kalau memang nanti dari posko ini kerjasama dengan Puskesmas dan syukur-syukur pakai APD yang sekali pakai itu kan, karena sekali pakai itu begitu dipakai itu ya, untuk penguburan tanpa peringkat dan sebagainya dikumpulkan langsung dibuang di tempat sampah plastik itu langsung diamankan untuk dihancurkan. Tapi biasanya sepatu kan eman-eman bisa dicuci. Dan yang kedua untuk APD yang jenis ponco ya, baju maksudnya itu juga sama aja. Yang penting itu tidak langsung menempel ke badan, nanti habis itu kan disiram dengan disinfektan, Pak. Itu pengalaman ya, itu nggak apa-apa, bisa berulang kali digunakan. Itu ya Pak. Jadi untuk penanganan ini untuk mencegah semuanya apabila menggunakan APD lebih bagus. Ya syukur-syukur kalau nanti bisa menyediakan dan kerjasama dengan Puskesmas setiap kali penguburan itu menggunakan APD. Teknik penggunaannya yaitu tadi kami sampaikan, pada kali penggalian kubur tidak usah memakai APD Pak, biasa ya. Tapi setelah jenazah datang kita pakailah APD itu. Saya pengalaman kali-kali kayak gitu. Syukur-syukur kalau enggak nanti bisa langsung koordinasi dengan BPBD. BPBD juga menyediakan. Syukur-syukur yang sekali pakai itu. Jadi begitu habis mengubur tutup ya, APD copot, kemudian plastik itu untuk siap dibuang gitu. Itu pengalaman kami. Ya, harapan kami nanti desa bisa kerjasama dengan Puskesmas untuk melaksanakan pengadaan APD-nya itu baik yang sekali pakai maupun yang berulang kali bisa itu harapan kami. Demikian untuk jawaban, kira-kira sudah ada gambaran Pak Raul? Itu kalau pakai jas motor hujan itu memisah atau enggak? Kalau pakai jas motor hujan itu memisah itu harganya murah Pak. Cuma 5.000 bisa dipakai, bisa lebih banyak. Nanti kan itu yang memandikan, itu kan yang memandikan itu justru yang langsung bersentuhan dengan jenazah. Kalau pakai APD tadi yang dipakai nanti kan mungkin harganya mahal atau apa barangnya yang banyak lah. Itu kalau pakai motor hujan, kalau memang itu memenuhi syarat itu malah harganya murah. Bisa yang beli bukan dari desa tapi yang berumah malah masih mau beli. Itu utamanya yang keras itu juga aman, tapi untuk kaos tangannya harus sekali pakai. Kaos tangan ya, kaos tangan yang panjang itu ya, dan sepatu bootnya itu nggak apa-apa. Nanti selesai itu kita semprot disinfektan atau sebelumnya lingkungan itu disemprot gitu kan terbatas orang-orangnya, nggak ganti-ganti kan ya. Nanti yang mandikan tersendiri ya kan, selesai itu bersih. Nah nanti dalam sekali ke pemakaman angkut itu ya juga orangnya khusus gitu. Nah itu tiap PT bisa nanti dengan dipakai sementara pakai itu, tapi harus disemprot dulu ya. Itu disinfektan ya, bisa termasuk di pemakaman gitu. Ada gambaran ya Pak? Ya, terima kasih. Menambahkan sedikit, sebetulnya waktu sudah malam, saya nggak mau menambah lagi terkait hal kematian. Kami harapkan dan kita sepakat bersama untuk jenazah yang terindikasi ataupun yang dirawat di rumah sakit ada kemungkinan terindikasi COVID, kita sepakati bersama untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dilangsungkan tidak ke rumah bisa disepakati ini langsung ke makam. Kalau yang terindikasi itu Pak? Jadi yang dirawat di rumah sakit terus meninggal, tapi ada indikasi ini terkena COVID. Sangat dipahami ya Pak Ibu. Jadi untuk menjaga bersama
Jadi nanti kita bersama-sama untuk memberi masukan ke pihak duka bahwa ini untuk menjaga semuanya, tidak mengurangi rasa hormat, seperti itu dilangsungkan. Untuk selanjutnya, setelah tahu bahwa itu pasien COVID, insya Allah untuk pemandian dan pengulasaran pengulasaran itu udah ada petugasnya Pak. Tinggal nanti dari pihak keluarga menyaksikan dan menginginkan seperti apa. Kalau menginginkan diberi tanah harus menghadap miring seperti itu haknya keluarga. Kita menyaksikan boleh, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan langsung dimakamkan. Nah, petugasnya kalau nggak salah kemarin ada informasi kalau khusus yang COVID dari ini ya Mas, dari tim apa itu kemarin? Banser. Kalaupun nanti tidak minta bantuan ke Banser, kita tetap yang seperti dulu Pak Romo. Jadi menggunakan APD yang siap sekali pakai. Saya rasa boleh Ibu pakai yang seperti mantel, pakai masker, sarung tangan latex seperti itu ya. Nah, sehabis pemakaman kita semprot disinfektan, insya Allah aman. Mungkin kalau seperti itu kita bisa siapkan masalah APD untuk pemakaman yang sekali pakai seperti itu, nggak apa-apa. Sangat dipahami ya Bapak-Bapak Ibu ya. Pokoknya tidak mengurangi rasa hormat. Mari kita bersama-sama saling menjaga dan memberi pemahaman kepada keluarga duka. Jadi bukan untuk mengucilkan karena itu kena COVID ataupun memvonis itu keluarga membawa virus seperti itu. Tapi untuk menjaga semuanya, jadi dilangsungkan seperti itu. Oke? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Yang intinya lagi dengan APD ini kan untuk membuat perubahan ke Kades ini. Nanti bisa dialokasikan yang 8% untuk stok ini sekian. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan Pusdes PPKM ini. Kemudian tadi ya kaitan dengan Jogodo Pak Kades juga untuk tetap ini adanya kebutuhan Jogodo ini sudah ada karena sehingga tidak hanya dari pemerintah desa yang akan melakukan hal dan sebagainya, juga harus dari masyarakat juga diharapkan ada program Jogodo. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanya lagi? Cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Jadi saya tawarkan bahwa draft Raperdes tentang PPKM berbasis mikro disetujui ya? Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri musyawarah desa berkaitan dengan pembahasan draft Raperdes tentang PPKM. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan Pusdes PPKM yang telah dipimpin oleh Bapak Ketua BPD. Kepada Pak Trio Atmoko ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya itu penandatanganan berita acara.
Acara yang terakhir itu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya sebagai pembawa acara, apabila dalam kesempatan saya kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.